Bismillahirrahmanirrahim. Ramadan, Ramadan, Ramadan ya Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan edisi kali ini, Bunda ingin menyampaikan tema tentang menyambut 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Anak-anakku dan sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa terasa kita sudah di gerbang hari-hari terakhir di bulan suci Ramadan, di mana 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan ini, jarak antara 10 hari hanya selisih beberapa jam saja. Ini adalah grand final dan puncak-puncaknya di bulan suci Ramadan. Sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW dalam hadis Bukhari nomor 6607, yaitu sesungguhnya amal ibadah tersebut tergantung di detik-detik terakhirnya. Apa itu? Amal ibadah itu tergantung bagaimana kita menutup kehidupan, atau yang lebih spesifik lagi, bagaimana kita menuntaskan di dalam kehidupan kita seseorang yang sangat semangat beribadah di hari pertama, kedua, ketiga, kemudian dia tersungkur di hari ke-21, ke-28, bahkan di hari terakhirnya dia tidak mampu melakukannya di bulan suci Ramadan ini, maka dikhawatirkan dia tidak akan mendapatkan keberkahan dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah hari-hari terbaik, hari-hari yang sangat dimuliakan oleh para sahabat, para tabi'in, para ulama, dan para wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, pada kesempatan ini Bunda ingin memberikan tips atau kiat-kiat sukses agar kita di 10 hari ke depan mendapatkan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesuai dengan anjuran para ulama-ulama terdahulu kita. Apakah tips-tips itu? Salah satunya, yang pertama adalah perbanyak istighfar. Bunda yakin anak-anakku dan sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah sudah mengiringi setiap hari di Ramadan ini dengan membaca banyak istighfar. Di detik-detik ini, marilah kita tambahin lagi. Minta ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menggugurkan dosa-dosa kita. Karena yang membuat kita terjatuh di 10 hari terakhir, yang membuat kita gagal, yang membuat kita malas membaca Al-Quran, yang membuat kita tidak semangat dalam melakukan sholat tarawih atau qiyamul lail, salah satunya adalah dosa. Apa salah satunya? Dosa. Tahukah kita, jika bermaksiat, jika kita melakukan dosa di 20 hari pertama di bulan Ramadan, maka itu akan sangat mempengaruhi semangat ibadah kita
di hari-hari terakhir, 10 hari terakhir ini. Dosa tersebut akan menghambat kinerja kita. Dosa itu ibarat beban yang ada di pundak-pundak kita. Maka marilah kita bersama-sama singkirkan beban dosa tersebut dari pundak kita, yaitu dengan memperbanyak membaca istighfar dan bertaubat nasuha kepada Allah Subhanahu wa taala. Kiat yang kedua adalah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Talaq ayat 3 yang artinya adalah, barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan cukupkan atau akan wujudkan semua keinginannya. Tidak ada daya dan kekuatan seorang hamba. Kita nggak akan bisa sholat, kita nggak akan bisa istiqomah sampai hari terakhir, kita nggak akan bisa mudah membaca Al-Quran, kita nggak akan punya kekuatan untuk itikaf, untuk berzikir, kecuali dengan hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai di 10 hari terakhir ini kita hanya berbekal dari pengalaman kita saja, hanya berbekal dari ilmu kita, atau hanya berbekal dari kepedean kita saja. Jangan sampai kita meremehkan ketawakalan kita, karena sesungguhnya manusia itu sangatlah lemah. Seperti dalam firman-Nya surat An-Nisa ayat 28 yang artinya, Allah menciptakan manusia dalam kondisi lemah, dan yang lemah tidak akan mampu bertahan di 10 hari terakhir kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai sifat Al-Qawi, Al-Matin, Al-Jabbar, Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Kemudian kiat yang ketiga adalah berhusnudzon kepada Allah. Marilah kita berhusnudzon kepada Allah atau berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita jika kita meminta dengan sungguh-sungguh, dan Allah akan memberikan kesuksesan dan keberkahan kepada kita semua. Jangan pernah putus asa, jangan down, jangan kalah berperang sebelum peluit tanda berakhirnya pertandingan dimulai atau ditiupkan. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, masih ada kesempatan untuk bangkit, masih ada kesempatan untuk berubah, masih ada kesempatan untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Kita ini akan memasuki puncak-puncak Ramadan. Kita akan memasuki klimaksnya Ramadan. Kita akan memasuki partai finalnya di bulan suci Ramadan ini. Keluarkanlah seluruh potensi kita, seluruh tenaga kita, seluruh kemampuan kita. Manfaatkan waktu-waktu kita sebaik mungkin. Ingatlah kekurangan kita, kesalahan kita, kehilafan kita, dan ingatlah kemaksiatan kita yang sudah kita lakukan selama 20 hari sebelum ini. Masih bisa berakhir dengan indah. Dan yang terakhir ini adalah final. Dan kekalahan yang paling menyakitkan adalah kekalahan di partai final. Oleh karena itu, kita harus berusaha meraih kemenangan di bulan suci Ramadan ini. Tetap semangat, jangan putus asa. Selalu minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dan berhusnudzonlah kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa setiap amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah sharing dari Bunda pada edisi kali ini. Apabila ada kekurangan atau kesalahan, Bunda minta maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam,
Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.